Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kiki Aryani. Di sini saya akan menceritakan tentang usaha dagang dengan mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Menhar SE MPD. Toko usaha dagang ini adalah Toko Kalista. Sejarah: Toko Kalista berdiri pada tahun 2017 yang didirikan oleh David, yaitu pemilik usaha tersebut, yang dimana ide untuk membuka toko ini adalah David dan istrinya. Toko ini sudah berjalan 5 tahun sampai sekarang. Tempat atau operasional untuk berjualan masih dikatakan ngontrak dikarenakan pemilik dari ruko tersebut tidak ingin menjual rukonya. Dan awalnya usaha ini pada awal tahun pendirian masih kecil, belum bisa grosiran seperti saat ini. Prestasi yang sudah dicapai: toko ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan perkembangan usahanya. Awalnya toko ini belum memiliki karyawan pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 toko ini sudah memulai memiliki karyawan sebanyak 3 orang. Toko Kalista ini juga meraih piagam penghargaan karena toko ini telah membantu memberikan bantuan dana sosial program sunat massal yang diadakan oleh anak magang yang ada di Desa Pantai Raja. Profil bisnis dan industri dari Toko Kalista. Apa sih faktor kunci yang menjadi kesuksesan dalam usaha ini? Faktor kunci kesuksesan dalam bisnis ini menurut pemilik usaha ialah yang pertama harus rajin dalam menyediakan barang, agar customer tidak kecewa jika barang selalu ada, dan usaha ini selalu berusaha melengkapi persediaan barang. Semisal yang tadinya hanya menjual sembako, toko ini juga menjual parfum, kue, sandal, dan kebutuhan pokok lainnya. Analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Yang dilakukan dari toko ini adalah untuk selalu meningkatkan kinerja dari toko ini, seperti menambah produk baru. Yang kedua ada kelemahan. Kelemahannya yaitu harus menambah modal dan juga tergantung ekonomi masyarakat. Yang ketiga ada peluang. Peluang pasar strategis baik dari tempat maupun lokasi. Yang keempat ada ancaman. Ancamannya itu tantangan ketika barang sulit didapat, contohnya seperti minyak goreng yang langka, tetapi toko ini tetap berusaha menyediakan minyak goreng. Yang kelima ada strategi komparatif atau perbandingan dengan toko yang lain atau persaingan pasar dengan yang lain. Nah, perbandingannya dengan toko lain yaitu toko ini berusaha menyediakan barang atau produk lengkap. Dari segi biaya juga berbeda, ada yang dinaikkan dan ada yang dikurangkan. Ini adalah termasuk strategi dari biayanya. Citra dan posisi yang diinginkan di pasar produk ini didapat dari Wings Food, Unilever, Indomaret. Posisi yang diinginkan adalah produk yang dikonsumsi bisa dimiliki kalangan umum. Itu seperti dari bayi maupun orang dewasa juga bisa. Nah, produk penjualan. Produk dari Toko Kalista ini berbagai macam, seperti tersedia sembako seperti yang dibilang di awal, ada beragam kue, parfum, sandal, dan lain-lain yang masih banyak lagi. Manfaat adanya toko ini adalah untuk menyediakan produk agar masyarakat sekitar tidak kesulitan jika ingin mencari produk yang diinginkan. Strategi pemasaran. Yang pertama ada target pasar dari Toko Kalista, yaitu termasuk ke dalam golongan umum, bisa untuk laki-laki maupun perempuan. Untuk usia bisa dari bayi sampai orang dewasa. Yang kedua ada motivasi atau hal-hal yang mendorong pelanggan untuk membeli produk dari Toko Kalista ini adalah dengan menyediakan berbagai jenis kebutuhan dari pelanggan itu sendiri. Jadi yang dari awalnya barang itu belum ada menjadi ada. Yang ketiga ada ukuran dan tren pasar, termasuk ke dalam golongan pasar yang membesar, artinya terus berkembang jauh lebih baik. Yang keempat ada periklanan dan promosi yang digunakan dari toko ini, yaitu melalui sosial media, yaitu Facebook. Yang kelima atau terakhir adalah penetapan harga dari toko ini, menaikkan harga barang tertentu dan menurunkan harga barang yang lain. Perbedaan dengan toko yang lain dengan segi harga dimaksudkan ke dalam strategi bisnis dalam toko ini.
Lokasi dari toko Kalista ini bisa dikategorikan strategis, yaitu letaknya di pinggir jalan. Tingkat sewa toko ini memakai jangka waktu per tahunnya, di mana 1 tahunnya harus membayar biaya sewa kurang lebihnya 20 juta. Toko ini memiliki tenaga kerja sebanyak 3 orang wanita. Biaya upah per orang mencapai Rp800.000. Pesaing yang ada yaitu gerai atau warung terdekat. Perbedaannya terletak pada jenis usahanya, di mana usaha pesaing kebanyakan hanya di satu jenis produk saja, misalnya seperti usaha retail. Calon pesaingnya belum ada untuk saat ini. Selanjutnya, terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.